Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawan Nurul Putra dengan NIM 207240020. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan mengenai protein, di mana mata kuliah saya ini adalah biokimia. Untuk slide yang selanjutnya itu di sini saya telah menyusun sasaran belajar atau struktur belajar yang telah saya buat, di mana yang pertama itu menjelaskan pengertian protein, menjelaskan struktur protein, selanjutnya menjelaskan sifat-sifat protein, menjelaskan dan membedakan penggolongan protein, dan membedakan struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartiner protein. Yang terakhir menjelaskan teknik pemisahan protein. Untuk selanjutnya, nah di sini itu ada arsitektur tangga. Mungkin kalau di dunia nyata tangga ini tidak umum bentuknya, tapi kalau di dalam biomolekul atau biokimia struktur seperti ini sangat umum. Yang terutama untuk protein, asam nukleat, dan ada beberapa dari polisakarida. Untuk yang selanjutnya, untuk pembahasan pertama itu protein merupakan polimer dari asam amino. Maksudnya itu yaitu protein atau asam amino itu ketika dia berikatan secara ikatan peptida di antara CO dan NH, itu akan membentuk protein kalau asam amino itu banyak. Jadi kalau ada pernyataan asam amino adalah monomer dari protein, maka kebalikannya protein merupakan polimer dari asam amino melalui ikatan peptida. Baik, untuk selanjutnya ini ada beberapa contoh dari protein. Bentuknya pun berbeda-beda ya. Ada bentuknya itu memanjang atau fiber. Nanti kita sebutnya ada yang bentuknya juga agak bulat atau biasa disebut tuh globular gitu. Ada juga yang merupakan membran protein. Untuk slide selanjutnya, untuk selanjutnya itu ada bentuk dan golongan protein. Tadi sudah dibahas juga. Jadi ada protein yang bentuknya memanjang atau disebut fiber, protein fiber, contohnya itu kolagen. Nah, mungkin sifat fisik atau sifat kimianya dari protein ini yang bersifat kolagen atau bersifat fiber lebih tepatnya. Jadi karena bentuknya memanjang, otomatis di antara satu protein dengan protein yang lainnya itu dia saling bertumpuk. Kalau misalnya dia berdekatan gitu. Nah, nanti akibatnya ya akan kemungkinan sifatnya itu adalah sulit larut dalam air gitu. Kemudian yang kedua sifatnya itulah viskositasnya itu tinggi, otomatis karena dia saling dekat satu sama lain. Untuk selanjutnya itu berbeda dengan protein yang bentuknya globular atau agak membulat gitu ya. Untuk protein globular ini dia lebih mudah larut dalam air karena bentuknya bulat. Jadi di antara satu protein dengan protein lain itu ibaratnya nggak terlalu dekat. Gitu jaraknya lebih mudah larut dalam air. Terus yang kedua, viskositasnya juga rendah, otomatis ya contohnya itu protein yang bentuknya globular adalah myoglobin. Nah, seperti itulah ya. Terus yang ketiga itu protein yang berfungsi sebagai tempat keluar masuk atau biasanya disebut di sini tuh membran. Nah, di sini tuh contohnya adalah fosfolipid kalau dalam biologi sel nggak salah ya. Nah, nanti kalau udah belajar fosfolipid ini sifatnya atau bentuk yang sudah diusulkan adalah fluid, mozaik, dan model. Nah, namanya itu jadi karena si fosfolipid ini punya bagian yang hidrofobik kalau nggak salah. Hidrofobik apa hidrofolik ya? Hidrofobik kalau tidak salah. Yang larut dengan lemak dan bagian hidrofilik larut dengan air. Di sini tuh mungkin dimaksud adalah bagian hidrobik, bagian kepalanya
bagian kepalanya itu yang ini, yang ungu ini. Nah, headnya itu hidrofobik biar larut dengan lemak. Nah, dan bagian ekornya nih yang berwarna biru muda nih ya. Itu dia larut dengan air. Nah, ketika dia ditumpuk otomatis kan yang yang otomatis yang atas dengan bawah ini saling menyatu. Ya, dan itu bentuknya seperti sifatnya atau bentuknya itu seperti fluid gitu. Maksudnya maksudnya tuh nggak kaku atau nggak gigit gitu ya. Dia bisa mengalir, mengalir seperti fluid lah namanya. Namun tetap menyatu satu sama lain. Itu beda dengan fosfolipid itu. Jadi untuk diulangi aja ya jadi itu intinya tuh untuk protein itu ada protein fiber yang dia itu kalau dia itu kaku, terus ada protein globular yang dia itu sifatnya itu lebih lebih larut dengan air, terus viskositasnya itu lebih rendah, dan terakhir tuh ada protein yang berfungsi sebagai membran atau membran protein namanya. Kemudian lanjut ya. Ya, lanjut. Kemudian ada struktur protein. Untuk struktur protein itu yang pertama itu ada yang namanya itu struktur primer. Untuk struktur primer ini, di mana dia itu menggambarkan ikatan peptida antara asam amino, itu di sini tuh lisin, itu berkaitan dengan lisin, itu berikatan dengan lisin lagi berikatan dengan lisin terus dengan yang terakhir itu ada alamin namanya. Inilah level yang jadi tingkatan penggambaran protein. Jadi yang pertama itu yang paling sederhana adalah penggambaran protein di mana protein tersebut merupakan polimer dari asam amino yang disebut adalah struktur primer. Kemudian struktur sekunder itu menggambarkan protein berdasarkan karena protein itu punya gugus samping ya. Yang mana itu gugus R namanya, yang berasal dari masing-masing asam amino. Nah, itu bisa berikatan ya, bisa berikatan hidrogen antara gugus R1 dengan dari masing-masing asam amino. Nah, itu bisa berikatan antara gugus R1 dengan gugus R yang lain atau dengan CO maupun Na yang dari asam aminonya itu NH, dan ini akan membentuk namanya bentuk alpha helix. Nah, nama itu alpha helix ini adalah bentuk struktur sekunder dari protein. Nah, kemudian alpha helix ini ketika dia digabungkan dengan yang lain itu disebutnya struktur tersier. Ketika dimasukkan ke dalam sini, ini ada gambar ini yang tengah ini. Ketika mau ke struktur tersier dia akan membentuk suatu rantai polipeptida gitu. Jadi lebih kompleks lagi bentuknya. Sifat protein yang pertama adalah sifat ionisasi ya. Protein ini sifat protein yang pertama itu adalah sifat ionisasi. Yang pertama ini adalah jadi karena protein ini punya gugus CO dan NH2 dan kemudian punya rantai samping yang kemungkinan punya gugus berbaksil juga ya, karboksil gitu ya. Karboksil juga dan NH3 juga gitu. Nah, itu di sifat protein atau asam amino ini dia bisa mengambil atau bisa melepaskan muatan positif maupun negatif. Nah, makanya itu dia bisa bersifat kerimonisasi yang bisa menambah muatan muatan ataupun melepas muatan gitu. Inilah beberapa protein yang punya maksudnya itu beberapa protein dan dilihat dari titik apa namanya ini ya, isoelektrik 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 di mana pepsin ini nih dia kurang dari satu ya, dari satu titik. Nah, untuk sudah disinggung juga nih isoelektrik itu apa? Isoelektrik itu merupakan sifat dari protein atau asam amino. Jadi dia itu merupakan sweeter ion namanya,
deuterium di mana muatan positif dan negatif pada protein ini dia sama sama muatannya. Jadi netral gitu gitu terus. Nah, terus kemudian ada albumin dari telur, itu dia di titik selektifnya adalah 4,6. Terus kemudian ada serum albumin itu 4,9 dan lain-lain dan lain-lain seperti itulah. Adalah sifat imunisasi dari protein ya. Mungkin untuk slide selanjutnya. Dan kemudian ada denaturasi protein. Kemudian itu dia itu bisa jadi protein itu dia itu bisa didenaturasi gitu ya, atau terdenaturasi yang atau berubah bentuknya. Ini disebabkan oleh pH, itu biasanya itu disebabkan oleh pH maupun oleh suhu. Biasanya contoh yang paling mudah itu adalah ketika kita merebus atau memasak telur tuh, telur itu ketika dia sebelum terdenaturasi dia dia itu bentuknya adalah cair. Nah, ketika dia sudah ternaturasi, otomatis dia berubah sifat fisiknya maupun kimianya. Itu jadi berubah jadi padat. Seperti itu sifat denaturasi ini bisa reversibel. Nah, reversibel itu artinya tuh ketika dia si protein itu terdenaturasi, dia bisa kembali lagi ke bentuk yang sebelum ternaturasi. Ya, atau bentuknya itu bisa irreversible atau tidak bolak-balik. Ya, jadi ketika dia terhinaturasi, dia tidak bisa balik lagi gitu contohnya. Adalah jadi yang ketika dia termasuk telur seperti itulah tadi ya. Terus yang ketiga tuh adalah viskositas protein. Terus yang ketiga tuh viskositas protein. Tadi contohnya adalah protein fiber ya. Protein fiber itu dia viskositasnya tinggi karena bentuknya memanjang. Namun ketika dia protein bentuknya bulat, dia itu sifat viskositasnya adalah lebih rendah. Ya ini yang pertama di apa namanya bisa terjadi karena bentuknya terus kemudian pada ikatan rantai sampingnya. Nah, itu tuh dimaksud tuh pada ikatan rantai sampingnya itu ini nih di Sufilda. Nah, itu yang maksudnya. Terus ada teknik pemisahan protein. Hmm, teknik pemisahan protein atau disebut dengan chromatography kolom ya. Kolom ya. Ya kalau teman-teman belum tahu apa itu chromatography, itu dia di fase itu ada beberapa fase itu namanya tuh fase gerak namanya, ada fase diam, kemudian ada sampel yang ingin dipisahkan gitu. Nah, protein ini ketika dia melewati kolom yang merupakan fase diam, dia itu akan berinteraksi atau berafinitas tuh dengan si fase diam. Dengan si fase ya diam. Jadi protein ini terpisah satu dengan yang lainnya itu berdasarkan interaksi antara protein yang satu dengan yang persediaan gitu semakin kuat interaksinya maka dia akan lebih lama. Terus dari chromatography ini gitu. Jadi semakin lemah interaksi di antara protein dengan si persediaan dia akan lebih cepat keluar. Nah, dari kolom jadi kalau misalnya kita simpulkan ya di ini kan ada C nih, terus ada yang A nih, ada B juga misalnya protein ya, walaupun ini nggak tahu apa ya, jadi kita anggap aja ini protein ya. Yang paling anggap itu C itu yang paling lemah afinitasnya atau interaksinya. Jadi itu jadi dengan si apa namanya kolom gitu. Kemudian yang B ini yang agak kuat itu yang paling sedangkan yang A itu yang paling kuat. Jadi itu mereka bertiga itu mempunyai tingkatan gitu. Itulah tadi kayak sifat diam, sifat bergerak dan sifat pembelahan. Terus untuk terakhir itu ada pemisahan dan karakteristik protein dan elektroforesis. Di sini tuh ada yang namanya well atau sumber ya. Sumber ini nanti dilewatkan pada sebuah gel yang di antara atau di samping gel itu diberi muatan gitu. Jadi dia akan bermigrasi. Nah, di yang B ini yang sebelahnya itu bentuk luarnya itu luarnya dari si protein yang dipisahkan dengan cara elektroforesis nih. Ini yang paling itu tuh yang hitam ya, yang gelap yang paling kiri ya itu tuh
bagian awalnya atau bagian mentahnya gitu, atau masih mentah ya. Namun ketika terjadi purifikasi atau pemurnian, yaitu akan terlihat seperti yang paling kanan. Itu sudah melakukan pemurnian terifikasi tadi. Nah, kemudian sudah di slide terakhir, mungkin sudah sesuai dengan struktur yang saya buat untuk pembahasannya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.